Halo guys, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Nah, hari ini guys, kita balik lagi ke segmen Deeply Rooted. Jadi kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman sebelumnya yang udah masuk ke Google Form. Nah, hari ini bersama gue Sinta dan temani juga sama salah satu teman kita dari BIC Malbrand, yaitu Ko Bobby. Nah, boleh introduce dulu mungkin? Halo. Ya, namaku Bobby. Mungkin beberapa dari kalian udah kenal. Aku di Melbourne udah cukup lama, di BIC juga udah cukup lama, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Ya, udah kerja dan pelayanan di BIC juga sebagai ketua FA, dan juga dulu pernah jadi WL, sempat stop karena kerjaan. Ya, gitu aja. Oke kok. Nah, boleh langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Jadi ada salah satu teman kita nih yang nanyain pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah cinta Tuhan kepada kita itu kalau bertambah ketika kita mau berbuat lebih banyak kebaikan? Nah, kalau boleh dielaborate mungkin, kalau dari aku sendiri kan dari in the Bible, we are taught to do good things to other people, be kind to other people gitu. Nah mungkin pertanyaannya lebih ke, tuh kalau misalnya kita terus berbuat kebaikan makin banyak, itu apakah bakal kayak Tuhan bakal memberikan kayak lebih banyak berkat, Tuhan bakal lebih sayang sama kita atau gimana tuh? Boleh mungkin langsung dijawab aja. Ya, buat aku sangat menarik ya. Aku nanti elaborate answer-ku, tetapi kalau quick answer-nya, apakah cinta Tuhan kepada kita bertambah saat kita berbuat kebaikan? Quick answer, no. Nah, tapi sebelum aku jawab, mungkin kayak aku penasaran aja ya. Terkadang tuh aku suka, kalau ada orang nanya ke aku gitu ya, aku tuh suka interested, kenapa sih orang ini nanya kayak gini? Ya. Yeah. Jadi, kalau dari personal experience aja ya, kita lah sebagai manusia ya, kita tuh suka yang namanya sense of achievement. Yeah. We just love it. Why? I don't know. Maybe because it's satisfying. It satisfies our pride. Maybe. Kadang-kadang in some ways ya, kita tuh kalau dikasih orang free, kita tuh suka nggak suka. Makanya orang sering ngomong gitu kayak, I don't need you, or no thanks. Kayak itu free loh. Kayak I can do it myself. Thanks for helping anyway. Gitu loh. Kayak kita sering kali menolak gitu. Kenapa? Bukan karena help is bad. It's more because we're prideful in nature. Nah, dan kita tuh somehow suka gitu loh, kayak hukum tabur tuai lah kalau dalam rohaninya ya. Kita tuh suka sebenarnya. Kenapa? Karena it satisfy our pride. We wanna get rewarded gitu. It kind of makes sense. Kenapa make sense? Karena dunia ini mengajarkan kita seperti itu. Di uni kita, kalau kita belajar, nilai kita bagus. Di kerjaan kita, kalau kita kerja keras, kita dipromot. Selalu diajarin kayak gitu. Jadi kita tuh terbiasa dengan mindset yang seperti itu. Nah, tapi aku bisa bilang ini sangat berbahaya. Apa yang berbahaya? Bukan questionnya. Questionnya is actually a good question, supaya kita bisa reflect sama-sama. Tetapi apa yang berbahaya? The mindset. Gitu. Kalau kita udah mikir, kalau aku berbuat baik kepada Tuhan, Tuhan juga berbuat baik sama aku. Well, I hope God is not like that, because rasanya aku lebih banyak berbuat jahat sama Tuhan dibanding aku actually berbuat baik sama Tuhan. Jadi I hope Tuhan tidak seperti itu. Dan I thank God, God is not like that. Nah, jadi itu kenapa mungkin orang yang nanya ini, siapapun itu, menanyakan pertanyaan ini. Ya. Nah, jadi aku masuk answer-nya apa? Jadi kayak, loh, jadi kenapa Tuhan mengasihi kita? Ya kan? Nah, aku mau baca di Roma 5 ayat 8. Ya, dibilangnya seperti ini. But God demonstrates His own love for us in this. Apa? While we were still sinners, Christ died for us. Oke, di sini di ayat ini ada God the Father, ada Christ who died for us, ada we as the sinners. Sekarang kita lihat role-nya apa. God the Father as the demonstrator of love. Ya kan? Christ yang mati as the offering, as the Lamb of God who was slain / as the Savior. Kita sebagai apa? Kita sebagai sinners. Ya. Kontribusi kita itu menurut aku adalah ya kita sinners. In fact,
our contribution is actually the very reason why God should not love us. That's our contribution in God's love. Yeah. Dan, jadi maksudnya Tuhan gak harus sayang aku gitu. Yes. If you look at yourself, if you look at myself, if I look at myself, I will question God. God, why do you love me? Dan sampai hari ini, aku nggak tahu kenapa Tuhan sayang sama aku. Gitu. Kenapa Tuhan mengasihi aku? Aku masih nggak tahu. Semakin aku cari, semakin aku hidup lama dan mengetahui I am a sinner and I am deeply in trouble because I'm a sinner, semakin aku nggak ngerti kenapa Tuhan mengasihi aku. Gitu. Aku suka ada satu lagu, mungkin kamu nggak tahu ya, karena ini lagu udah lumayan cukup lama, ada yang Avalon. Dia judulnya tuh Everything to Me. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu ya. Tapi di lagu itu dibilang seperti ini. But if someone asks me why God loves me, I don't know what to say. Itu yang aku rasain gitu. Kadang aku bisa ceritain tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi kalau ada orang, but why? You know what? I don't know. Gitu. Jadi kayak you can't increase God's love, and you can't decrease God's love. God is love, gitu loh. Dan kita nggak bisa ngubah itu. Tuhan itu selalu sama dari dulu sampai sekarang gitu. Dan kita harus tahu gitu loh, kayak Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena Tuhan sendiri adalah love, gitu. Dan He demonstrates, seperti di ayat ini, He demonstrates His love through the cross, through the death of Christ, Jesus Christ, gitu loh. And kalau misalnya kamu nanya aku, jadi apa alasannya? I don't know. Nah, tapi aku mau membahas satu lagi yang sangat menarik gitu ya. Lalu mungkin kalau misalnya orang yang nanya ini denger podcast ini ya, mungkin kalau aku stop di sini, orang ini bakal nanya gini, loh, jadi buat apa aku berbuat baik? Kalau gitu, kalau misalnya Tuhan tetap sayang sama aku nggak bisa increase, aku nggak bisa decrease, buat apa Tuhan? Buat apa aku berbuat kebaikan? Benar kan? Fair question, dan itu is a good question, gitu loh. Nah, aku mau buka lagi satu ayat lagi, di Lukas 6, ayat 32-36. Ya, jadi ini sedikit panjang ya, tapi aku mau baca, sangat menarik. Kan tadi, kalau nggak salah tadi kamu juga nanya ya, pertanyaan kamu adalah, ya kalau kita kan harus berbuat baik orang, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, oke, kita Lukas 6 ayat 32-36 ngomong gini. Aku pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Yang kedua, if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Yang ketiga, if you lend those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Nah, jadi ada 3 action tadi. Satu love, satu doing good, yang sebenarnya kita bahas sekarang. Ya, itu goodness ya, goodness. Yang satu tentang meminjamkan sesuatu. Yaitu yang kita bisa bilang murah hati, kindness. Nah, love, goodness, and kindness. Sounds familiar. Itu ada di mana? Itu ada di Galatia 5. Itu adalah fruit of the spirit. Ya, kalau kita tahu kan ada 9 ya. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut. Nah, 3 ini tuh ada di dalam 9 itu. Loh, jadi ayat ini ngomong sinners can love, sinners can do good, sinners can do kindness. Yes, they can. Gitu. Outside God, you can love, you can do something good, you can do something kind. Ya. Tapi di ayat setelahnya ngomong ini. Setelah yang 3 step itu ya, 3 action itu. But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Ini nggak mungkin. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak mungkin bisa ngelakuin ini. Kenapa?
Karena Alkitab berkata, dari dalam hati orang itu timbul segala yang jahat, yang percabulan, ada perzinahan, dan segalanya yang rusak. Kalau kita tidak dalam Tuhan, kita nggak bisa genuinely love people, kita nggak bisa mengasihi enemy kita. Gitu ya. Nah, kenapa aku share ini? Basically, you can do good because you know that God is good in your life. Or, second type, you can do good because you expect something. Yang satu, kamu keluar dari kamu karena kamu tahu Tuhan baik. Atau yang satu, kamu do good untuk menarik something back. Sesuatu. Ya. Nah, kalau kita berbuat baik sebagai usaha supaya Tuhan semakin sayang sama kita, atau supaya Tuhan memberkati kita, be careful. Mungkin itu cuma bisa menjadi kain kotor di hadapan Tuhan. Itu ada di Yesaya 64, dibilangnya segala kesalehan kamu itu seperti kain kotor. Kesalehan kita. Kalau di bahasa Inggrisnya righteous acts. Ya. Kalau kita ngelakuin kebaikan supaya Tuhan lebih sayang sama kita, atau supaya Tuhan memberkati kita, well, just be careful gitu. It's self-produced righteousness. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita understand God's love, dan itu keluar as a result of abiding in God, seperti di Yohanes 15, kalau kita attached to the vine, to the true vine, we will bear fruits. Itu pleasing God buat aku. Kenapa pleasing God? Karena that's our calling di dalam Tuhan. To be like Christ, to bear fruit. Dan di John 15 juga kalau kita baca gitu ya, ada yang bilangnya, kalau kita berbuah, kita jadi kelihatan seperti disciple-nya Tuhan, dan itu glorify Tuhan. Jadi, balik lagi ke pertanyaannya. Jadi buat apa kita berbuat baik? Karena kamu ada di dalam Tuhan, dan kamu akan berbuat baik kalau kamu di dalam Tuhan sebagai fruit of the Spirit, not as your work. Gitu. Makanya kalau ada orang gini, kayak, aku boleh cerita ya, kayak aku tuh sempat struggle di sini juga gitu loh. Kayak aku tuh winter camp tahun, aduh, udah lama banget lah winter camp ya. Aku dulu keluar, jadi lagi ada lagi ada pendeta khotbah ya. Aku jujur lupa siapa yang khotbah. Aku keluar dari ruangan itu. Kenapa? Aku nggak tahan. Karena aku ngerasa diriku tuh gagal terus gitu loh. Dan aku tuh pengen ngelakuin sesuatu yang baik. Supaya apa? Ya, supaya Tuhan tuh kayak tahu kalau aku tuh baik gitu buat dia. Gitu. Dan aku struggle untuk keep up with my commitment. Aku rasanya aku terlalu banyak komit, tapi aku nggak pernah, aku fail terus. Komit lagi, aku fail lagi. Aku komit lagi, aku fail. Akhirnya aku frustasi. Sampai to the point aku udah nggak bisa denger kayak khotbah gitu loh. Aku udah kayak feel really bad. Aku keluar, aku masih ingat waktu itu aku ketemu Ko Daniel. Kebetulan Ko Daniel juga lagi di luar, mungkin lagi ngapain lah, mungkin siapin khotbah atau gimana. Terus aku cerita aja gitu. Kok, aku mau cerita. Ya kenapa? Aku merasa diriku gagal. Karena aku merasa diriku kurang baik. Kayak aku selalu gagal di dalam Tuhan. Dan aku udah nggak bisa komit lagi, aku udah nggak berani. Kalau Daniel ngomong gini, well, I've been there. Dan sekarang, setiap kali aku gagal, aku cuman mau lihat at the cross. Aku nggak mau ngelihat apa perbuatan baik yang aku udah lakuin. Apa komitmen yang aku udah komit. Apa yang aku udah lakuin untuk Tuhan. Enggak gitu loh. Dan hari ini aku tahu, aku inget banget gitu loh. Meskipun udah lama, itu menjadi salah satu yang eye-opening buat aku gitu. Kenapa? Karena when I fail, and I will fail sebagai human, and you will fail, and everyone who listen to this, remember, you will fail. Gitu. But when you fail, look at the cross. And you will find the strength gitu. Dan
if you understand the cross, that will change us. The commitment will flow out. It's not your self-commitment, but the commitment will be like, God, you're so good. I can't just stay like this. It's just gonna be flow as a fruit instead of as a work of you. Gitu. Jadi it's God's love. It's so beautiful. It's great. I don't think no one can ever kayak fully understand about God's love gitu. Menarik banget ya. Berarti dari kesimpulan yang aku dapat kayak apapun yang kita lakuin, whatever we do itu, we have to remember that we're doing it karena kita ada dalam Tuhan dan Dia yang bakal kasih kita strength to do good, to love other people gitu. Karena kita nggak bisa lakuin itu sendiri ya, kayak yang tadi dibilang, it's a bit impossible kayak if you think you're gonna do good to your enemy atau people that you don't like gitu kan. Karena kita sebagai manusia, our mindset dari dulu kayak give and take, what people do to us, that's what we'll give to them. Tapi ya menarik sih menurut aku, kayak buat aku juga ini, aku juga belajar kayaknya banyak juga teman-teman yang mungkin punya pikiran yang sama juga, punya pertanyaan yang sama. Jadi thank you banget buat Ko Bobby yang udah buat jawabin pertanyaan teman kita hari ini. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lain bisa langsung aja ke link in our Instagram bio @cultivatedpodcast. Nanti bisa ke link tree-nya dan klik di sana, ada Google Form-nya, bisa langsung diisi aja. Itu 100% anonymous, jadi gak usah takut teman-teman, kita tahu namanya. Dan semoga juga teman yang tadi udah ngirimin pertanyaan ini bakal ngedengerin podcastnya biar pertanyaannya terjawab juga. Dan jangan lupa buat subscribe. Kita sekarang ada di YouTube juga, Cultivated Podcast. Jangan lupa subscribe, like, and share ini ke teman-teman juga yang mungkin butuh mendengarkan. Thank you semuanya. Semoga semuanya terberkati. Bye. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.